Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, perkenalkan nama Ibu Mar'atu Soleha. Nah, di sini Ibu akan melaksanakan praktek mengajar untuk PPL kuliah. Nah, tema belajar kita hari ini adalah tema 7, subtema 3, pembelajaran 2. Nah, mengucapkan salam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu. Nah, siapa di antara kalian yang mau memimpin doanya? Pimpin doa Hafiz, pimpin doa teman-temannya. Nah, Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambung. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Ya, terima kasih Hafiz. Nah, semoga dengan kita berdoa tadi, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Sekarang Ibu lanjutkan. Untuk menunjukkan rasa kecintaan kalian terhadap negara kita, sekarang kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Nah, Ibu aja yang memimpin. Nah, sambil kita ikuti instrumen lagunya. Kita tunggu dulu. Ini abang. Halo Bandung, ibu kota periangan. Dibuka mikrofonnya. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tak berjumpa dengan kamu. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Sebentar. Belum absen. Sini ngomong absen dulu. Lama beta tidak berjumpa dengan kamu. Sekarang menjadi lautan api, mari rebut kembali. Ya, sudah. Sekarang Ibu minta yang belum absensi di classroom, kalian buka classroomnya, kalian absen terlebih dahulu. Yang sudah absensi, siapkan alat-alat belajarnya, buku tulisnya, yang punya meja pakai mejanya, lah. Sudah siap? Ya, sekarang
Untuk lebih semangat lagi belajarnya hari ini, Ibu akan memimpin kalian untuk bertepuk semangat. Nah, sekarang perhatikan Ibu dulu sambil berintilah. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat sama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Coba sekali lagi supaya semangat lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, harap setelah tepuk semangat tadi semuanya lebih semangat lagi lah. Nah, sebelum memasuki pembelajaran kita yang baru, nah Ibu mau menanyakan dulu yang pembelajaran yang lalu. Nah, pembelajaran yang lalu sudah kalian belajar perbedaan surat. Ada surat resmi dan surat tidak resmi. Nah, masih ingatkah kalau surat resmi itu untuk undangan yang diberikan kepada orang-orang, digunakan untuk acara apa? Kalau misalnya yang tidak resmi untuk acara apa? Nah, siapa yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Coba nyalakan mikrofonnya siapa? Surat undangan resmi itu misalnya kepada yang terhormat, kepala sekolah, nah, diharapkan menghadiri upacara Hari Kemerdekaan, nah, menghadiri upacara. Nah, itu berarti surat undangan resmi untuk kegiatan apa? Undangan untuk kegiatan kegiatan apa anak-anak? Kegiatan resmi. Iya, pintar. Nah, kalau tidak resmi, nah tidak resmi itu berarti untuk undangan yang diberikan kepada seperti teman, keluarga. Nah, biasanya itu bentuknya sederhana seperti undangan ulang tahun, undangan akikah. Nah, sekarang kemarin sudah mempelajari surat resmi tidak resmi. Hari ini kita akan mempelajari kata-kata yang ada di dalam surat. Ada kata baku dan tidak baku. Nah, dan nanti memahami kalimat efektif di dalam surat juga. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini dari yang kita sampaikan tadi, tema 7 peristiwa dalam kehidupan, tema 3 yang judulnya peristiwa mengisi kemerdekaan, khususnya pembelajaran. Nah, tujuan kita belajar hari ini hasil percobaan pengkristalan, menghubungkan hasil karya seni rupa daerah dengan motif dan bahan pembuatannya. Dan yang terakhir nanti kalian membuat motif sesirangan. Nah, sekarang Ibu lanjutkan lagi. Nah, di sini ada, nah Ibu perlihatkan di sini tadi ada gambar surat undangan. Nah, di sini yang pertama ini namanya surat undangan apa? Untuk acara resmi tadi? Undangan apa? Resmi atau tidak resmi? Resmi. Resmi, ya, pintar, undangan resmi. Sekarang kalau yang B, undangan apa? Tidak resmi. Ya, pintar, tidak resmi. Nah, sekarang kalian sudah, sekarang dari keduanya tadi, Ibu harap kalian mengamati kedua surat tersebut. Temukan perbedaan kata dan kalimat dari kedua surat. Coba kita lihat lagi. Nah, apa perbedaannya? Coba lihat. Sebagai upaya kami untuk lebih meningkatkan kerukunan, kebersamaan, dan kekompakan warga RT 2 atau 12. Nah, kita bedakan kalimat yang surat yang tidak resmi. Nih. Hai sahabatku, senang sekali rasanya bisa ngasih surat undangan buat kamu. Nah, coba kalian bedakan
bahasanya seperti apa. Terus kata-kata di dalam surat seperti apa. Coba kalau yang surat resmi, kata-katanya bagaimana? Bentuknya resmi kah? Sesuai bahasa Indonesia yang baik benar kah? Ataukah sesuai bahasa sehari-hari kah? Nah, coba. Surat resmi bahasa Indonesia. Oh iya, pintar Hilma. Kalau bahasa surat resmi berarti sesuai bahasa Indonesia yang baik lah, yang sesuai ejaan lah. Nah, ini ejaannya tadi, kebersamaan. Kalau ini Pak, senang sekali rasanya sesuai bahasa Indonesia yang benar Kak, atau sesuai bahasa sehari-hari dengan teman? Nah, ya, Alkira silakan. Bahasa sehari-hari. Iya, pintar berarti. Nah, kalian bisa buka bahan ajar yang Ibu bagi. Nah, coba kalian buka bahan ajar. Coba Ibu cek dulu lah halaman berapa. Ada bahan ajar Ibu bagi. Di sana, nah, sudah buka modul tema 7, pembelajaran 2 mengenai kata baku dan tidak baku. Nah, yang mana bahasa Indonesia yang baik dan benar itu apakah dinamakan kata baku atau dinamakan tidak baku? Coba halaman, Ibu mau buka juga nih, halaman 2. Coba, ada Ibu bagi bahan ajar loh. Bahan ajar. Baku adalah kata yang aturan dan ejaannya sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, berarti kata baku ini digunakan untuk surat undangan apa? Resmi kan tidak resmi? Undangan Coba sekarang kalian buka LKPD-nya ini. Bukalah LKPD kegiatan 1 menemukan arti kata baku dan tidak baku. Wah, ada Ibu bagi ke LKPD-nya lembar kerja peserta didik. Nah, Ibu buka dulu lah di layar PowerPoint-nya. Tunggu lah. Ibu jelaskan dulu cara pengerjaannya. Jadi siapkan dulu alat tulis kalian, buku nanti ngerjakannya di ini lagi. Lembar kerja peserta didik pertama, berarti kegiatan yang pertama yang kalian lakukan. Nah, nanti ditulis kerjaannya di buku tulisnya. Nanti foto kirim ke WA Ibu lah. Ini. Nah, ini langkahnya. Nah, Ibu harap pengerjaannya kira-kira dalam waktu 10 menit selesai lah. Kalau ada yang ditanyakan bisa tanya di grup lah, di grup. Nah, ini. Nah, kelompoknya kemarin ada yang sudah Ibu bagi lah, sudah Ibu bagi. Nah, ini langkah pertama, perhatikan. Tadi kita menemukan arti kata baku dan tidak baku. Nih. Nah, nih, amatilah 2 surat undangan yang dibagikan melalui WhatsApp. Nah, tadi ada undangannya kan? Yang Ibu perlihatkan tadi. Itu ada di media. Di bahan media pembelajaran ada Ibu bagikan. Nah, yang tadi gambarnya. Kemudian diskusikan bersama kelompokmu. Nah, jadi diskusi di dalam kelompok tadi, dalam grup yang sudah Ibu buat tadi, diskusi di sana. Boleh bertanya dengan temannya, boleh bertanya dengan Ibu lah. Nah, analisislah perbedaan kata dan kalimat dari kedua surat tersebut. Analisis, berarti dilihat kembali. Nah, tadi kita melihat sudah. Nah, berarti yang ada tulisan jawab, berarti kalian harus menjawab lah. Oh, begini aja, karena ini waktunya sedikit, jadi tidak perlu soalnya ditulis. Tinggal tulis anunya aja nih. Misalnya 2B, A-nya tidak perlu lagi, karena yang A sudah kita amati tadi. Lah, 2B, 2C, 2D. Lah, tulis judul di atasnya, langkah kegiatan 1, LKPD 1. Lah, nah, jadi dari kedua surat tersebut, kata dan kalimat yang digunakan sesuai kaidah bahasa Indonesia terdapat pada surat undangan resmi atau tidak resmi. Nah, jadi yang sesuai kaidah bahasa Indonesia tadi, pilih dari 2 tadi, termasuk undangan resmi kah atau tidak resmi. Jadi pilih 1, undangan resmi kah tidak resmi. Nah, yang C, apa nama jenis kata yang sesuai kaidah bahasa Indonesia? Tadi ada Ibu jelaskan, yang sesuai kaidah bahasa Indonesia itu apa? Kata baku atau tidak baku?
dapat nomor dari Ibu Indi. Berarti ini nomor orang tua kan, Nak? Bisa jadi. Ibu masukkan nomor yoga tadi? Nomor yoga yang sebutkan tadi? Sudah kelihatan lah. Nah. Yang lain mau melihat LKPD-nya lagi? Soalnya KB3. LKPD-nya. Sudah melihat suratnya? Ibu buka lagi LKPD. Sudah. Nah, ini LKPD-nya tadi. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok membacakan hasil kerjanya. Nah, kelompok Saturnus, ayo Hilma bacakan. Kami artinya semuanya. Enggak artinya tidak. Ya artinya harap berharap. Menyelenggarakan artinya mengadakan. Ya. Artinya datang. Terlibat artinya terbawa-bawa. Ya. Sampai telah tiba. Iya, nah hebat, beri tepuk tangan untuk Hilma dulu. Berani menyampaikan ya. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang kalau yang lain adakah yang memberi tanggapan yang berbeda? Yang berbeda dari jawaban si Hilma ada? Tidak ada. Oh, ya sudah. Sekarang Ibu perbaiki sedikit lah. Nah, kalau terlibat itu berarti misalnya terlibat terlibat persiapan lomba, berarti terlibat tuh apa? Terlibat kerja bakti. Nah, terlibat apa berarti? Terbawa. Terlibat artinya ikut. Nah, ikut. Oke. Nah, jadi Ibu simpulkan. Jadi surat undangan itu ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Kemudian ada kata baku itu untuk resmi. Untuk kata tidak baku berarti undangan tidak resmi. Untuk kalimat efektif berarti kalimat efektif itu susunan kata lah. Susunan kata yang sesuai kaidah bahasa Indonesia. Nah, dan sesuai ejaan yang disempurnakan. Nah, kemudian Ibu kaitkan lah. Nah, jadi kalimat efektif tadi yang sesuai kaidah tadi bukan hanya pada surat undangan. Nah, tapi bisa dibuat dalam laporan percobaan. Nah, jadi nanti kalian melakukan percobaan. Nah, sebelumnya kalian melakukan percobaan dulu. Nah, perhatikan ini. Nah, proses orang melakukan pembuatan. Ini orang. Nah, nah, nih pembuatan garam. Nah, airnya diambil dulu dari laut. Nah, ini proses pengambilan air laut itu ambil ya. Bagian bunker ya atau penampungan. Kita lihat penampungan airnya. Proses penampungan air laut seperti ini ya pemirsa. Nah, itu ditaruh di situ. Air lautnya dikumpulkan. Nah, sama kalau prosesnya. Ini penampungan air laut yang akan dijadikan garam. Tampung dikumpulkan dulu airnya. Hari-hari tuh. Hari-hari supaya airnya. Kemudian air dituakan. Nah, dituakan berarti dilamakan. Dituak ya artinya ya
Waktu air laut kan asin. Nah, akhirnya jadi garam tuh. Ini belum terbentuk garamnya. Air ditampung lagi ya, supaya tidak rusak atau supaya tidak terkena air hujan dan dimasukkan ke dalam bunker. Nah, ke dalam bunker banyak banget tahapannya, coba lihat. Tentunya banyak kali. Kemudian air sudah siap kita jemur. Nah, dijemur airnya, dipanaskan. Nah, sudah ditampung tadi, dituakan. Kurang 2 hari dia bisa menghasilkan garam. Nah, 2 hari. Hampir jadi. Nah, tuh sudah dipanaskan 2 hari tadi. Nah, jadi tuh butir-butiran garamnya. Tapi belum sempurna. Warna hitam itu sedikit yang lebih baik. Nah, itu hasilnya. Nah, itu jadi sudah Garam. hari-hari hasil dari uap dari panas sinar matahari. Nah, uap dari air laut menguap jadi gas. Garam. Nah, kristal. Dari garam air laut. Bahan dan lain-lain sebagainya. Maksudnya ini dipadatkan lagi supaya airnya menetes. Disaring lah supaya airnya berkurang. Ya, itulah tadi proses pembuatan garam. Nah, sudah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dari video tadi. Nah, pengaruh panas matahari atau kalor lah, panas itu kalor, terhadap perubahan air laut menjadi garam. Nah, bagaimana pengaruhnya? Nah, siapa yang bisa menyampaikan? Pengaruhnya tadi supaya air laut tadi jadi apa? Air laut menguap jadi garam. Iya, pintar. Berarti air laut menguap jadi garam. Jadi air laut menguap tadi jadi panas. Kalau air lautnya menguap jadi gas lah. Uap itu gas namanya, menguap. Nah, seperti kita merebus air tuh. Kalau mendidih kan ada asapnya loh. Nah, itu menguap. Nah, air lautnya menguap. Kemudian disimpan tadi beberapa hari supaya terbentuk menjadi garam. Ya, berarti sangat berpengaruh. Nah, sekarang boleh membuka bahan ajarnya lah, modulnya. Bahan ajar yang Ibu bagi boleh.
Nah, di sana ada video pembuatan garam secara singkat lah. Habis itu ada materi di bahan ajar, materi pengkristalan, ada percobaannya. Apa yang disiapkan? Nah, sekarang kita lakukan percobaan. Nah, siapkan gelas kaca. Nah, ini Ibu siapkan ada gelas kaca, siapkan boleh yang ada di sekitarnya lah. Gelas kaca yang mana yang sudah ada? Ya, boleh gelas kaca. Ini sebagai tumpunya, kena tumpunya. Habis itu lilin. Nih ada lilin lah. Lilin siapkan. Terus apa lagi? Terus air laut lah. Air laut atau air yang dicampur garam. Nah, nanti ini ini nanti ada garam. Ibu taruh air di sini. Ibu aduk nanti tercampur airnya dengan garam. Jadi seperti air laut. Air laut kan asin. Nah, dari asin itu terbentuklah garam. Nah, jadi kita nih ceritanya kita membuat garam sederhana nanti. Nah, boleh disiapkan dulu yang ada di sekitarnya lah. Ya, kalau tidak ada, tidak apa-apa lah. Nah, sekarang ya coba Ibu contohkan dulu lah. Ibu nyalakan dulu lilinnya. Nanti kalian lihat. Nah, bagaimana peragaan yang Ibu lakukan. Nah, kelihatan. Nah, lilin terus Ibu sediakan di sisinya sebagai toko. Kalau ada batu bata bisa lah. Terus nih air garam. Kita aduk lah. Kelihatan loh. Kelihatan, Bu. Nah, Ibu taruh ini nantilah. Nah, ini membutuhkan proses yang lama lah sampai airnya mendidih lah. Nah, ini sampai airnya mendidih. Sampai airnya mendidih dan percobaan pengkristalan dan melaporkan hasil percobaan. Melaporkan itu menyampaikan hasilnya lah. Nah, ini siapkan alat sudah. Nah, video percobaan. Mau juga dilihat video yang lainnya? Nanti aja gini lah. Nah, ini boleh nanti diklik mau ngeliat videonya yang dari YouTube. Nih ada video dari orang lah, boleh mau diklik nanti yang mencoba lah. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, ini hasilnya bagaimana? 1 menit ada perubahan lah. Air garamnya 2 menit ada perubahan kada? Sampai mendidih. Nah, nih. Nah, bagi yang sudah Hafiz yang sudah melakukan percobaan. Kelompok Hafiz yang sudah melakukan percobaan. Kelompok Penus lah, boleh dibaca. Pengkristalan saat siapkan alat dan bahan, kemudian saya letakkan alat perubahan air di atas api. Saya tunggu sampai mendidih, muncullah uap air sambil diaduk-aduk, kemudian air garam mengumpal. Oh iya, pintar. Beri tepuk tangan untuk Hafiz. Langsung jempol. Nah, ada kesulitan nggak waktu Hafiz melakukan percobaannya? Apa sulitnya? Mengumpulkan bahannya kah? Menyalakan apinya kah? Apa kesulitannya? Dibantu orang tua lah? Dibantu. Ya, kesulitannya apa? Panas madok. Oh, waktu panas lah. Apa? Nah, tapi itu perjuangannya lah membuat garam lah. Nah, ya. LKPD kegiatan 3 sudah Ibu bagi, itu mengumpulkan informasi hasil karya seni rupa dengan bahannya, dengan motifnya. Nah, yang sudah mengerjakan lah. Coba perwakilannya aja lah. Nih,
Tinggal baca aja tuh yang ringkasan jawabannya Ibu kirim lah. Kita baca. Siapa yang baca lah? Karena kalau Ibu menjelaskan lagi kada selesai kan lah. Zoom-nya mati lagi. Nah, salah nah. Yang membaca Percobaan pun yoga lah, yoga. Yoga dari tadi kan jaringannya. Nah, nih yoga tunggu Ibu lihat lah. Yang mana lah? Yoga ada di grup lah. mana yoganya? Nah, Yoga ada di grup lah. Ada. Ada. Nah, coba yang bahan-bahan patung. Nah, itu. Nah, Ibu scroll ke bawah, nah Ibu copy lagi supaya kada mencari ke atas. Nah, itu baca. Nah, di situ kan oh, kayaknya nih Ibu harus menampilkan video dulu lah, menampilkan PPT-nya dulu lah, tunggu. Karena bingung apa yang dikerjakan, tunggulah. Nah, tadi tunggu dulu. Nah, tadi kalian sudah melakukan percobaan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sudah melakukan percobaan. Pengkristalan lah, pengkristalan garam. Berarti perubahan. Tunggulah, Ibu lihat materinya dulu. Nggak mungkin tiba-tiba presentasi. Tunggulah. Nah, ini sudah tadi. Bagaimana nih sudah? Nah, ini video tadi sudah. Video. Oh, ini penjelasannya. Nah, penjelasan tentang pengkristalan. Nah, ada penjelasannya sedikit. Nah, pengkristalan itu apa? Pengkristalan terjadi pada apa? Nah, Teman-teman smart point, pengkristalan adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor. Dan pelepasan kalor adalah salju dan gas yang didinginkan. Berarti salju itu pengkristalan juga lah. Pelepasan kalor. Contoh peristiwa pengkristalan dengan penyerapan kalor adalah pada proses pembuatan garam. Nah, berarti penyerapan. Garam dibuat dari air laut, diuapkan dengan sinar matahari di dalam petak-petak hingga tersisa kristal-kristal garam. Sampai jumpa teman-teman. Nah, berarti pengkristalan itu ada dua. Ada pelepasan kalor, ada penyerapan kalor. Kalor itu panas. Berarti pelepasan kalor itu berarti kalornya itu dikurangi. Panas suhunya itu berkurang. Terjadi pada salju. Nah, salju itu kan suhunya menurun. Jadi dingin. Perubahan suhu dari naik, berarti panas lah. Jadi turun, dingin. Nah, jadi itu apa tadi? Pengkristalan, pelepasan kalor. Nah, pelepasan panas. Kemudian penyerapan kalor. Nah, penyerapan kalor itu berarti suhunya semakin naik, semakin panas. Nah, akhirnya terbentuklah endapan, gumpalan. Nah, dari panas sinar matahari. Nah, yang terjadi pada apa? Pembuatan garam. Nah, jadi itu dipahamilah. Nah, sekarang Ibu kaitkan. Dari percobaan tadi, kalian telah mengetahui ilmu yang baru, pengetahuan baru. Nah, itu pengetahuan tentang alam sekitar, pengetahuan pembuatan garam. Nah, akan tetapi di sekitar kalian juga ada perlu ilmu yang lain. Ilmu untuk memahami dan menikmati keindahan yang ada di sekitar. Nah, jadi keindahan ini disebut ilmu seni. Nah, salah satunya di daerah kita ini ada seni rupa daerah. Nah, coba perhatikan video tentang seni rupa. Ada seni lukis daerah, seni rupa. Rupa itu bisa dilihat lah, berbentuk rupa artinya. Nah, lukisan.
Ada lukisan dari daerah Jogja. Bentuk wayang. Wayang tuh loh, wayangnya yang gemuk. Nah, lukisan itu bentuk-bentuknya ada manusia, hewan, nah, tumbuhan. Ada patung juga di daerah kita Indonesia. Patung Garuda. Nah, di Bali lah. Nah, jadi tahu kalau Garuda itu di Bali. Garuda Wisnu. Pancoran, di mana tuh? Di Jakarta. Nah, patung ada yang menyerupai manusia, binatang, atau benda yang lain yang memiliki nilai estetika. Kriya tuh berarti hasil kerajinan tangan lah. Kerajinan tangan manusia. Ada mengolah batik. Oh, ini songket, kain songket. Ada seni tekstil, berarti seni kain lah. Ini songket juga, ini songket. Dari Jogja. Ini ada batik dari Jogja. Nah, kalau anyaman, kerajinan anyaman itu dari rotan. Nah, membolah tubuh lagi. Mengukir, kerajinan mengukir. Nah, Jepara. Nah, kriya itu memanfaatkan benda untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kriya itu pasti bermanfaat. Nah, sudah. Nah, sekarang Ibu bertanya, dari video tadi coba sebutkan dua aja, nah, dua apa aja seni dari daerah Indonesia tadi, apa aja? Ada apa aja? Dari Bali satu lagi dari Indonesia. Iya, pintar. Nah, Ibu pasti tadi melihat, berarti tahulah. Nah, hebat. Sekarang yang lain, Bang, apa aja tadi lagi? Tadi banyak, ada yang kerajinan. Ada yang tadi pancoran, dari mana pancoran? Jakarta. Iya, pintar. Nah, pintar, hebat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini ada materi dari seni rupa tadi ada di bahan ajar. Nah, bahan ajar itu penjelasan materinya secara rinci, naklah. Nah, materinya, jadi kalau mau membaca lagi, dibaca kembali, ada halaman 9 sampai 11 itu materi tentang seni rupa daerah Indonesia. Nah, kemudian nanti amati motif sesirangan, nanti kita membuat gambar sesirangan lah. Nah, lagi nih. Ini apa? Nah, ini kerjakan LKPP-nya membuat mengumpulkan informasi karya seni rupa daerah dengan motif dan bahan pembuatannya. Nah, bagi yang sudah, coba bacakan hasil jawabannya. 3. Anyaman. Bahan rotan bentuk kubus. Ya, nah kita beri tepuk tangan untuk yoga. Ya. Rupa daerah kita. Nah, daerah kita apa? Seni krianya apa? Dari kain apa? Kain sasirangan, naklah. Kumpulan kita belajar hari ini apa? Nah, apa perbedaan jenis kata pada surat undangan resmi dan tidak resmi? Ayo, siapa yang masih ingat? Angkat tangannya. Apa? Kata di dalam suratnya apa bedanya? Kata baku dan tidak baku. Ya, kalau kata baku itu untuk surat apa? Ayo. Resmi atau tidak resmi? Resmi. Iya, pintar. Nah, berarti kalau kata baku surat resmi. Kalau kata tidak baku surat tidak resmi. Jadi dari gas menjadi padat yang disebut pengkristalan. Nah,
Kemudian ada lagi tadi, apa jenis karya seni rupa di Kalimantan Selatan? Apa tadi? Ada Ibu sebutkan tadi? Kain sesirangan. Iya, Sesirangan. kain sesirangan berarti itu seni kriya lah, kerajinan tangan. Nah, hebat ya, tadi. Nah, sekarang nanti kita berikan soal evaluasi. Nanti soalnya pilihan ganda seperti kalian mengerjakan biasanya lah. Nah, selanjutnya refleksi. Nah, refleksi itu berarti kita meninjau kembali apa yang telah kita lakukan. Meninjau itu mengingat-ingat. Nah, kegiatan apa yang kalian sukai hari ini? Kegiatan melakukan apa tadi? Coba yang angkat tangannya. Tadi ada buat garam. Kemudian kegiatan yang sulit kalian pahami, yang mana yang sulit paham? Boleh angkat lagi, yang lebih ingin kalian perdalam tentang apa? Tentang seni rupa Indonesia kah? Tentang pengkristalan kah? Atau tentang kata baku dan tidak baku? Tentang apa yang hendak lebih tahu lagi? Baku, tidak baku. Oh iya, kata baku dan tidak baku. Nah, supaya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekarang pesan moral. Nah, pesan moral ini apa yang kita ambil dari pembelajaran hari ini pesannya? Nah, jadi penggunaan kata baku dan tidak baku dalam kehidupan sehari-hari itu sesuai keadaan dan lawan bicara lah. Nah, jadi kalau keadaannya kita lagi di tempat sekolah, bertemu lawan bicara kita kepada guru, kepala sekolah, berarti pakai bahasa apa? Indonesia yang baik dan benar. Kata baku berarti. Kalau tidak baku berarti menggunakan bahasa daerah, bahasa Banjar, berarti dengan keluarga, dengan teman lah. Jadi sesuai keadaan dan lawan bicara. Kemudian kreativitas dalam membuat teknologi baru seperti pembuatan garam secara singkat lah. Jadi kan garam tadi pembuatannya bisa berhari-hari, 2 hari, 3 hari. Airnya ditampung dulu, dipanaskan dulu, itu berhari-hari kalau. Nah, karena kita masih menggunakan alat yang tradisional lah, alat yang zaman dulu lah. Jadi kalau nanti kalian punya kreativitas bagaimana mengolah air laut jadi garam tuh sehari aja tuntung. Nah, boleh nanti. Boleh kalau nanti kalian boleh berinovasi lah, boleh nanti. Otomatis kalian harus mempelajari lebih lanjut tentang apa? Pengkristalan. Nah, kemudian apa lagi? Di pembelajaran berikutnya, kalian nanti pembelajaran 3 itu mengenai peristiwa lahirnya Pancasila. Nah, boleh yang lebih, ya boleh dibaca tentang peristiwa lahirnya Pancasila terlebih dahulu lah. Nah, sebelum kita tutup, kita menyanyikan lagu daerah kita, Ampar-Ampar Pisang lah. 1 bait aja lah. Kita nyanyikan 1, 2, 3. Nyalakan anunya, mikrofonnya. Ampar-ampar pisang, pisangku berampar. Burung bari-bari. Mangga. Ampar pisang lah. Tadi jaringannya terputus. 1, 2, 3. Buka kameranya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak lagi. Mengakhiri pembelajaran ini kita berdoa. Asri dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Tawasau bil haqq wa tawasau bil sabr.
Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Ya, terima kasih pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.